Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Saya ingin mengangkat topik tentang Islam Nusantara. Apakah itu Islami atau tidak? Untuk itu coba saya mengutip dalam satu ayat surat Ibrahim ayat 4 mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun di sini penegasan, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Kita lihat kitab suci, kitab Tuhan yang diturunkan ada, yang kita kenal ada 3, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini sudah beda bahasa, beda budaya. Bahasa itu sesuai dengan turunnya wahyu di tempat itu. Nah, melihat Islam, Nabi diutus di Arab, menggunakan harusnya apa? Berbahasa Arab. Menggunakan apa? Budaya Arab. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi konteks bahasa dan budaya Arab itu jangan dikaitkan dengan agama. Itu bukan intinya. Itu cuma alat aja. Alat bagaimana Rasulullah untuk supaya bisa memberi penjelasan kepada umat di Arab pada saat itu, Nabi harus menggunakan bahasa Arab dan mengikuti budaya setempat. Tujuannya apa? Tidak menjadi kontradiktif atau konfrontasi yang akhirnya malah ditolak. Kalau kita lihat, bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Pakaian Arab, baju putih panjang, jenggot itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Jadi jangan dilihat cara berpakaian Rasul itu semua mau dibawa ke Indonesia. Itu tidak benar. Gaya Nabi menggunakan bahasa Arab terus mau dibawa ke Indonesia, itu tidak benar. Itu sudah bertentangan dengan surat Ibrahim ayat 4. Karena bahasa setempat itu hanya pengantar atau alat supaya diterima oleh masyarakat Arab. Jadi jangan dijadikan apa yang semua dilakukan oleh Nabi itu sunnah, tidak. Misal seperti Nabi Allah, seperti Yesus, Nabi Musa, mereka juga berbeda budaya, berbeda bahasa. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan, jangan dikaitkan agama itu, Islam itu Arab. Jadi semua yang ada di Arab kita adopsi di sini. Itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Contoh, andaikan Nabi Muhammad pun juga turun di tempat yang tidak menggunakan bahasa Arab, ya dia juga menggunakan bahasa setempat. Dia akan ikut budaya itu. Nah, sekarang kita lihat Islam Nusantara, Islam di Indonesia. Indonesia ini sudah punya budaya, sudah punya bahasa sendiri. Jadi jangan mengarabkan Indonesia, jangan menggeser budaya Indonesia dengan alasan budaya Arab itu adalah syariat. Itu salah kaprah. Kalau begitu, ya semua kalau emang tuh bahasa Arab itu bahasa agama atau budaya Nabi itu syariat agama, berarti harusnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada kesamaan menggunakan bahasa Arab, berpakaian Arab. Ada yang mengatakan, ada seseorang mengatakan bahasa Arab itu ada bahasa surga. Ini sudah berbicara nggak pakai ilmu, turun menurun salah memahami agama. Dia tidak menggunakan kitab suci Al-Quran, di mana bahasa itu alat untuk menjelaskan. Nah, konteks dengan Islam Nusantara, kita harus menjaga ini Islam Nusantara ini. Dan saya sepakat, jadi tidak harus bergaya ke Arab-Araban. Saya lihat, maaf di sini, sampai pakaian itu saran, pakaian putih panjang. Ini bukan pakaian Islam. Karena sebelum Nabi juga pakai pakaian putih panjang, jenggot. Nah, untuk kita di Indonesia, kita hargai ini budaya leluhur. Jangan digeser gara-gara agama. Islamlah sesuai dengan budaya dan bahasa Indonesia, bahasa sini.
Tidak ada masalah Anda membaca Al-Quran dengan gaya bahasa Jawa, nggak ada masalah. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu apa? Agama ini difahami di akal, diresapi, dan dipraktekkan. Jangan berkutat di bahasa Arab. Maaf, saya lihat apa? Kalau Ustadz tuh nggak berbahasa Arab, kayak nggak Islami gitu loh. Saya aja, maaf, saya ini etnis Arab juga. Saya nggak menguasai bahasa Arab. Kenapa? Saya ingin menguasai bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Tidak ada kewajiban. Lah, dengan pakaian dan budaya ini, ayo kita lestarikan. Islam itu indah. Tidak ingin menggusur budaya. Jaga nih budaya leluhur. Pakai peci hitam, nggak harus bergaya Arab, nggak harus berbahasa Arab. Ngapain sih? Panjang lebar ceramah pakai bahasa Arab, nggak ada yang paham. Nah, Anda ini tujuannya apa? Membawa misi supaya dipahamin orang, atau cuma hanya mau genit-genitan supaya saya ini kesan orang Islam kalau nggak bahasa Arab tuh nggak Islami itu. Itu salah pemikiran. Anggaplah kalau emang banyak kitab berbahasa Arab, Anda cerna itu kitab, Anda bicara di sini nggak usah bahasa Arab, pakai bahasa setempat. Kalau di Jawa boleh pakai bahasa Jawa, kalau di Jawa Barat boleh pakai bahasa Sunda, atau di Padang. Tujuannya apa? Supaya kaidah kitab suci ini difahami. Buat apa sih baca doa bahasa Arab semua, tapi nggak ada yang paham? Akhirnya nggak sampai ini, misi agama tuh nggak sampai. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat, Anda yang sesat. Maka saya bilang, kalau Anda berbicara agama itu, ada alat ukurnya, kitab suci. Di situ bahasa hanya untuk di tempat Nabi diutus. Nabi pun juga bukan orang Arab. Nabi juga pendatang di Arab. Apakah Nabi membawa budaya leluhurnya di Arab? Tidak. Seperti Yesus juga turun, dia gunakan budaya Yahudinya. Tujuannya supaya disampaikan, supaya diterima. Jadi jangan dipaksakan lah, saya bilang. Jangan Anda mengatakan kalau Islam Nusantara itu kesannya sesat, karena di kepala Anda itu Islam Arab. Ini dibuang dulu. Biarkan di sini terjadi budaya sendiri. Seperti kata Soekarno, itu saya lihat Soekarno itu justru punya falsafah yang tinggi. Jadilah Islam Nusantara, jangan Islam Arab. Kalau cuma Islam itu harus Arab, berarti Tuhan juga sempitlah jadi Islam ini. Jadi manfaatkan budaya. Jadi nggak perlu ada ketakutan, nggak usah mengatakan kalau nanti usaha Islam Nusantara itu kita lepas dari. Justru kalau Anda itu menggunakan budaya setempat dan bahasa setempat, berarti apa? Anda ikut thariqahnya Rasulullah. Anda ikut ajaran Tuhan, yang mana tuh bahasa tuh cuma untuk di wilayah setempat aja, bukan mengarabkan dunia, tidak. Bagaimana tentang mau berdoa? Berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, biar meresap. Jadi apa? Kalau meresap difahami, perilaku kita tuh juga bisa Islami. Apa sih cuma lomba-lomba bahasa Arab, lomba panjang-panjang supaya terkesan Islami gitu? Enggak penting. Kadang-kadang yang nggak harus nangis jadi nangis. Nanti lama-lama khawatir ada lagu Arab diaminin, diiniin semua. Jadi tetap jaga ini Islam dengan budaya setempat Nusantara. Tolonglah Anda ini yang di atas juga, yang ingin menyampaikan dakwah Islam, kurangin tuh bahasa Arab, dan kurangin dengan berbudaya harus Arab, enggak. Anda ceramah dengan pakaian batik, kalau perlu belangkon, itu lebih teduh. Gunakan bahasa setempat dengan gaya-gaya budaya, enggak harus ke Arab-Araban. Kalau Arab tuh suka qasidah, dia di Jawa wayangan, enggak harus qasidah-qasidahan, enggak.
Di Sunda lain lagi. Indah. Nanti apa? Kelihatan bahwasanya Islam itu menerima semua budaya, semua apapun. Tidak mengkungkung satu. Sebelum ada Nabi Muhammad lahir aja, ini Indonesia sudah punya leluhur. Punya nurani, punya jiwa gotong royong, punya adat. Di Cina juga ada Islam dengan budaya Cina. Jadi kalau saya katakan Islam Nusantara itu adalah Islam Muhammadi. Islam yang mengenal Rasulullah. Karena apa? Membumikan. Saya bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama. Bisa Islam berkembang di sini. Dakwahnya bagus, santun. Coba kalau di sini yang pertama turun seperti Islamnya ISIS atau Islamnya Taliban, apa jadinya ini bangsa ini? Tapi saya yakin loh, aliran-aliran ekstrim ini seperti Wahabi, ISIS, Taliban nggak laku di negeri ini. Karena apa? Nurani Basang ini baik. Islam itu terasa cuma di Indonesia. Idul Fitri terasa, Ramadan terasa, Idul Adha terasa. Di negara lain nggak ada seperti Indonesia. Ini kita jaga. Karena bangsa Indonesia punya nurani yang tinggi, punya luhur yang tinggi, jadi bisa mengelaborasi itu agama Islam. Menjadi indah, menjadi budaya. Ada beduk, ada ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Tergantung setempat. Jadi saya minta di sini kepada lembaga yang terkuat NU ini juga, tolonglah dijaga ini budaya Nusantara ini. Anda yang mewakili lembaga Islam yang terkuat di sini, jangan digerus oleh Islam Arab semuanya. Ada sekarang model celana cingkrang, jenggot, jidat hitam. Kalau jidat hitam itu suatu kemuliaan, suatu kelebihan, atau tanda orang itu dekat kepada Tuhan, ibadah, kok nggak ada wanita yang jidatnya hitam? Tidak ada. Terus tidak ada wanita semua yang beribadah? Anda yang salah sujud. Tidak ada cerita riwayat Nabi jidatnya hitam, tidak ada. Anda sok lebih dari Nabi. Karena apa? Islam Anda itu cuma Islam atribut. Diributkan pakaian, celana cingkrang, baju model Arab, harus ke Arab-Araban, naik kuda. Ini bukan zamannya kuda lagi. Jet, jus. Ngapain belajar mana? Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nabi menyarankan berkuda atau memanah untuk di zamannya. Saat ini Anda pakai kuda, ya diketawain dong. Mau jalannya aja sudah aspal. Memanah, ya diketawain dong. Pistol sekarang der. Anda ngumpet di mana kena. Inilah peragakan Islam itu yang indah. Islam itu menyesuaikan zaman. Jangan dibawa Islam itu ke masa lalu terus. Kita menyesuaikan zaman. Tidak perlu takut dengan modernisasi. Selama itu masih baik, tidak menciptakan kezaliman, ya kita jalanin. Tidak semesti harus ke masa lalu terus. Lah kalau emang agama mbak masa lalu berarti apa? Agama menggoblokkan orang. Agama melawan zaman. Jadi agama itu menyesuaikan dengan perkembangan akal manusia dan zamannya. Terus Anda sekarang mau haji pakai getek. Ayo, monggo. Sampai Arab mati di tengah laut. Oh, ada pesawat toh. Jadi itu cuma mau cari perhatian supaya kesana Islami. Naik kuda mana? Tidak usah lah. Jadi saya minta, hentikan, stop. Bau-bau Arab ada di Indonesia. Bukan saya benci sama Arab. Biarin orang Arab yang pakai. Biarin budaya Arab tuh tumbuh di Arab. Kita tumbuhkan budaya Indonesia. Jangan dikit-dikit sirik. Islam Anda yang belum sampai, ya cuma Anda katakan sirik. Jangan Anda menghukumi sesuatu yang Anda nggak tahu. Jangan, mendingan Anda diam dulu lah. Leluhur kita ini bukan goblok. Pertahankan Islam Nusantara. Itu Islam yang sebenarnya. Dan saya minta nih juga ulama-ulama yang non-Arab ini, ya Anda jangan mengarabkan Indonesia dong. Islam itu yang penting perilakunya. Jangan lihat orang dari pakaiannya. Jangan lihat dari simbol-simbolnya, tapi lihat dari perilakunya. Bukan pakaian menjadikan Anda tuh beriman, tapi Anda yang menjadikan apa? Apa yang Anda pakai itu terlihat beriman. Jilbab tidak harus gaya Arab. Lah, kakek saya dulu ulama-ulama gede, justru sekarang nggak ada ulamanya.
Nggak ada Habib sekarang, Habib ecek-ecek semua. Habib itu leluhurnya top-top. Pakai kebaya Indonesia, pakai jari. Yang dilarang itu apa? Memandang pakai seks, pakai yang disuruh jaga di agama itu pikirannya. Membandingkan buka itu bukan nggak melihat, tapi apa? Kita bisa melihat tanpa ada rasa seksual. Itu yang penting. Kalau pakai jilbab, kalau Anda pakai seks juga bisa, Anda bayangin. Dulu kakek-kakek saya, ibu saya, kerudung, nggak harus ditutup kayak Batman. Itu pakaian budaya Arab, bukan Islam aja yang pakai. Orang Nasrani di Arab juga pakai itu. Karena kondisi iklimnya memang harus begitu. Yang penting apa? Dari hati yang baik. Pakai budaya Indonesia, kebaya Indonesia, budaya kan nggak perlu. Nggak harus. Toh yang penting apa? Simbol. Itu pakaian itu bukan mengatakan apa Anda tuh beriman enggak. Hanya simbol untuk mencegah Anda. Lah kalau emang kerudung ya pakai kerudung Indonesia. Dan kalau ada orang yang nggak berkerudung, nggak usah Anda urusin. Itu urusannya Tuhan loh. Nggak kafir orang nggak berkerudung kok. Yang pakai kerudung juga belum tentu bener. Dulu nggak pakai kerudung biasa-biasa aja. Setelah pakai kerudung jadi Tuhan, ngafir-ngafirin orang. Hei, enak amat kok cuma Islam pakai kerudung gitu aja. Perilaku adalah penting. Sekali lagi, pertahankan Islam Nusantara. Negeri ini bisa bersatu karena budaya. Kalau agama boleh berbeda, tapi budaya satu. Mau agama bisa ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, tetap budaya yang mengikat NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum.